I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muqtada dengan NIM 2522153 dari kelas PTK 2D. Pada kesempatan ini saya akan mereview satu buku, yaitu Basis Data dari Muhammad Fikri. Basis data adalah kumpulan dari item yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di organisasi berdasar sebuah skema atau struktur tertentu, tersimpan di hardware komputer dan dengan software, digunakan untuk melakukan manipulasi data dan dicari, diolah dengan perhitungan tertentu dan juga tujuan tertentu. Sistem basis data. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan dan kumpulan program yang memungkinkan beberapa pemakai atau program lain untuk mengakses dan memanipulasi tabel. Dan dalam sistem basis data memiliki beberapa komponen. Yang pertama ada perangkat keras, ada hardware. Perangkat keras yang biasanya terdapat dalam sistem basis data adalah memori sekunder dan hard disk. Yang kedua ada sistem operasi. Pada sistem operasi merupakan program yang mengaktifkan atau memfungsikan sistem komputer, mengendalikan seluruh sumber daya, dan melakukan operasi-operasi dalam komputer tersebut. Sistem operasi yang banyak digunakan dalam basis data. Sebuah basis data yaitu dapat memiliki sekumpulan data yang terorganisir dengan baik sehingga data tersebut mudah disimpan, diakses, dan juga dapat dimanipulasi. Setiap basis data berisi atau memiliki sejumlah objek basis data seperti file atau tabel. Keempat, manajemen sistem atau DBMS. Pengolahan basis data secara fisik tidak dilakukan oleh pemakai secara langsung, tetapi ditangani oleh sebuah perangkat lunak yang disebut DBMS yang menentukan bagaimana data disimpan, diubah, dan diambil kembali. Yang kelima, pemakai atau user. Bagi pemakai, dapat berinteraksi dengan basis data dan memanipulasi data dalam program yang ditulis dan lain bahasa pemrograman. Yang keenam, aplikasi atau perangkat lain. Aplikasi ini tergantung kebutuhan pemakai. Basis data bisa dibuatkan program khusus untuk melakukan pengisian, pengubahan, atau pengambilan data dan mudah dalam pemakaiannya. Program tersebut ada yang tersedia langsung dalam DBMS atau dibuat menggunakan bahasa pemrograman. Tujuan basis data. Yang pertama, mengatur data, mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan, ketepatan, dan kecepatan dalam pengambilan kembali. Yang kedua, tidak ada duplikasi data sehingga konsistensi data mudah dijaga. Yang ketiga, data terintegrasi. Yang keempat, data tidak tergantung pada program aplikasi sehingga pemeliharaan program aplikasi mudah dilakukan dan dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai. Selanjutnya, dapat diterapkan standarisasi. Selanjutnya, informasi selalu mutakhir dan untuk memenuhi kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi tertentu, dan menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami, dan mendukung kebutuhan pemrosesan dan objektivitas kinerja atau waktu respon dan waktu pemrosesan. Manfaat basis data. Ada pertama, kecepatan dan kemudahan. Memungkinkan kita untuk dapat menyimpan dan melakukan perubahan manipulasi
terhadap data atau menampilkan kembali data tersebut dengan lebih tepat dan mudah. Kebersamaan pemakai basis data tidak terbatas. Pengisian data dapat dilakukan oleh beberapa orang dalam satu lokasi. Pemusatan kontrol data yang ada menjadi terpusat penyimpanan sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja pada satu tempat. Efisiensi ruang dan penyimpanan. Tidak adanya redundansi data sehingga efisiensi optimalisasi penggunaan ruang penyimpanan dapat dilakukan. Penekanan jumlah redundansi data dilakukan dengan menerapkan sejumlah pengkodean atau membuat relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Keakuratan atau akurasi. Pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik dan berbeda dengan yang lain, sehingga ketika menyimpan data tidak akan ada data yang sama dalam penyimpanan. Ketersediaan. Karena kepentingan pemakaian data, sebuah basis data dapat memiliki data yang disebar di banyak lokasi. Dengan pemanfaatan teknologi jaringan tersebut, data nasabah yang berada di suatu cabang sebuah bank dapat diakses atau menjadi tersedia di cabang lainnya. Kelengkapan atau completeness. Data yang diinput ke dalam sebuah basis data memiliki ruang yang besar sehingga data dapat dimasukkan dalam jumlah yang banyak sesuai dengan kebutuhan. Yang selanjutnya, keamanan, security. Adanya password setiap pemakai basis data. Kita juga dapat menentukan siapa saja yang boleh mengakses data penting atau data biasa. Selanjutnya, kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Data yang disimpan dalam diekspor ke program aplikasi lain dengan menjamin terjaga terpeliharanya data. Selanjutnya, user view. Pemakai dapat melihat langsung bentuk tampilan penginputan data sehingga memudahkan pemakai dalam mengelola data. Risiko pemakaian basis data. Yang pertama, perlu personel khusus. 2, perlu perangkat lunak bahkan perangkat keras khusus. Yang ketiga, perlu backup eksplisit. Yang keempat, konflik pada data yang dipakai bersamaan. Yang kelima, perlu konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Operasi dasar basis data, pembuatan basis data, penghapusan basis data, pembuatan file atau tabel, penghapusan file atau tabel, pengubahan tabel, penambahan data, pengambilan data, penghapusan data, dan tahap pengumpulan dan analisis data untuk menentukan kebutuhan suatu sistem berbasis data. Pertama, harus mengenal bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem basis data, termasuk para pemakai yang ada dan para pemakai yang baru, serta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan dari para pemakai dan aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Tahap pertama, kita menentukan kelompok pemakai dan bidang-bidang aplikasinya, yang artinya kita menentukan aplikasi dan kelompok pengguna yang akan menggunakan basis data. Individu utama pada tiap-tiap kelompok pemakai dan bidang aplikasi yang telah dipilih merupakan peserta utama pada langkah-langkah berikutnya. Dari pengumpulan dan spesifikasi data. Tahap kedua, kita lakukan peninjauan dokumentasi yang ada, berarti dokumen yang ada yang berhubungan dengan aplikasi-aplikasi kita, pelajari dan dianalisa dokumen-dokumen lainnya.
seperti kebijakan-kebijakan, from report, dan bagan organisasi diuji dan ditinjau kembali untuk menguji apakah dokumen-dokumen tersebut terpengaruh terhadap kumpulan data dan proses spesifikasi. Tahap ketiga, analisa lingkungan. Analisa lingkungan operasi dan pemrosesan data mengartikan informasi yang sekarang yang akan datang diperinci dan dipelajari, termasuk juga analisa jenis-jenis transaksi dan frekuensi transaksi, dan juga harus informasi dalam sistem informasi tersebut berupa input-output data. Tahap keempat, kita membuat dan menyusun daftar pertanyaan dan wawancara yang dimana jawaban pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan dari para pemakai basis data yang berpotensi akan diberikan kepada ketua kelompok untuk dapat diwawancara, sehingga input yang banyak dapat diterima dari mereka dengan memperhatikan informasi yang berharga dan mengadakan prioritas. DBMS adalah pengorganisasian dan pengolahan database pada komputer. Sistem ini yang kedua, menyediakan model data yang mendukung segala transaksi yang diperlukan pada data. Mempresentasikan desain minimal yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang ditetapkan pada sistem. Misalnya, waktu respon. Pendekatan dalam desain database juga top down, diawali dengan pembentukan model data yang berisi beberapa identitas high level dan relationship, yang kemudian menggunakan pendekatan top down secara berturut-turut untuk mengidentifikasikan identitas lower level relationship dan atribut lainnya. Bottom up dimulai dari atribut dasar, yaitu dasar sifat entitas dan relationship, dengan analisis dari penggabungan antar atribut yang dikelompokkan ke dalam suatu relasi yang merepresentasikan tipe dari entitas dan relationship entitas. Yang ketiga, inside out, berhubungan dengan pendekatan bottom up, tetapi sedikit berbeda dengan identifikasi awal entitas utama dan kemudian menyebar ke entitas, relationship, dan atribut terkait lainnya yang lebih dulu diidentifikasi. Mindset menggunakan pendekatan bottom up dan top down untuk bagian yang berbeda sebelum pada akhirnya digabungkan. Kegunaan utama dari data modeling contohnya untuk membantu dalam memahami arti semantik dari data. Kedua, untuk memfasilitasi komunikasi mengenai informasi yang dibutuhkan. Pembuatan model data mengharuskan menjawab pertanyaan mengenai entitas, relationship, dan atribut model data, memastikan kita memahami setiap perspektif user mengenai data. Sistem dari data itu tersendiri terindependen terhadap representasi fisiknya. Yang ketiga, kegunaan data melalui user view. 13, database design. Conceptual database design suatu proses pembentukan model dari informasi yang digunakan dalam enterprise independen dari keseluruhan aspek fisik. Model data dibangun dengan menggunakan informasi dalam spesifikasi kebutuhan user. Model data konseptual merupakan sumber informasi untuk fase desain logika database design, suatu proses pembentukan model data dari informasi yang digunakan dalam enterprise berdasarkan model data. Kemudian rasional independen terhadap DBMS tertentu dalam aspek fisik lainnya. Model data konseptual yang telah dibuat sebelumnya diperbaiki dan dipetakan ke dalam model data logikal. Ketiga, physical database design, suatu proses yang menghasilkan deskripsi implementasi database pada penyimpanan sekunder.
menggambarkan struktur dan penyimpanan dan metode akses yang digunakan untuk mencapai akses yang efisien terhadap data. Dapat dikatakan juga desain fisika merupakan cara pembuatan menuju sistem DBMS tertentu. DBMS Selection Optional, pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logika, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Yang ketiga, tahap-tahap utama untuk memilih DBMS. 1. Mendefinisikan terminologi studi referensi, mendaftar 2 atau 3 produk, evaluasi produk, rekomendasi pilihan, dan laporan produk. Desain aplikasi, application design merupakan dan modelan data. 1. Basis data relasional. Model relasional terkait dengan 3 aspek. 1. Struktur data, integritas data, dan manipulasi data, variabel dan perlu. Relation variabel adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. Yang kedua, relation perlu adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada suatu waktu, disebut juga instan. Berdasarkan keberadaannya, relasi terbagi menjadi 3. Base relation. Base relation yang skemanya terdefinisi benar-benar ada pada basis data. Yang kedua, derivative relation, yang relation yang diturunkan dari beberapa lainnya yang menggunakan ekspresi relasional. Yang ketiga, view. Derivative relasional memiliki nama sebuah basis data yang dilihat oleh pemakai sebagai sekumpulan relasi, yaitu variabel relasi yang termenulis dengan derajat yang beragam. Bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query, sebagai pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Yang ke bahasa formal, bahasa yang query yang diterjemahkan dengan menggunakan simbol-simbol matematis, contohnya aljabar relasional. Bahasa query prosedural, memakai spesifikasikan data apa yang mendapatkannya, untuk dibutuhkan, dan bagaimana. Yang kedua, kalkulus relasional. Bahasa query non prosedural memakai mengespesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa mengespesifikasikan bagaimana untuk mendapatkannya. Yang kedua, bahasa komersial. Bahasa query yang dirancang sendiri oleh program menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Contohnya select, group by, order by, dan lain-lain. Pemodelan data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Skema menggambarkan objek yang diwakili suatu basis data dan hubungan di antara objek tersebut. Model basis data terkumpulan konsep yang digunakan untuk menjelaskan struktur dari basis data dan memberikan gambaran tingkat-tingkat abstraksi data. Selain itu, model data juga dapat diartikan sebagai sekumpulan tool konseptual untuk mendeskripsikan data, relasi-relasi antar data, semantik data, dan constraint. Model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data stabil dengan normalisasi penuh, agar data terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti tidak konsisten atau tidak akurat. Tujuan model data adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Secara garis besar, model data dikelompokkan dalam 3. Yang pertama, model data berbasis objek, dalam kurung object based data model. 2. Model data berbasis record. Yang ketiga, model basis data fisik. Yang keempat, ada basis data relasional. Anjir.